Bismillahirrahmanirrahim. Setegar karang. Sedulur, bagaimana bila orang tuamu meninggal dan dirimu tumbuh besar dalam keadaan yatim piatu tanpa kedua orang tuamu? Dan bagaimana bila anak-anak lelakimu meninggal di usia belia ketika kamu masih hidup dan menyaksikan kematian anak-anak terkasihmu satu-satu? Bagaimana rasanya saat kehormatanmu dilecehkan dengan dituduhnya istrimu berselingkuh? Bagaimana rasanya saat terjerat hutang hingga hidup tak lagi nyaman? Dirimu terhimpit dengan keadaan hingga tidak memiliki apapun untuk sekedar makan. Akhirnya batu-batu sekepal tangan mengganjal perut laparmu. Atau putrimu tiba-tiba ditalak suaminya, bahkan kedua putrimu sekaligus. Atau dirimu harus pergi meninggalkan tempat kelahiranmu, bukan karena kejahatan yang pernah kamu lakukan, baik karena dipaksa atau terpaksa. Bagaimana bila dirimu menjadi sasaran rencana pembunuhan dari orang-orang sekitarmu sendiri? Bagaimana rasanya hidupmu bila ada tetangga yang selalu mengganggumu, mencaci, meludahi, memasang duri, dan berbagai perlakuan buruk padamu, dan toh demikian dirimu masih terus berbaik-baik pada mereka? Bagaimana bila orang yang kamu cintai tidak mendengarmu, tapi malah mendengar musuh-musuhmu? Pernahkah dirimu dihina seseorang, diludahi mukamu misalnya, atau dilempari kotoran binatang, dan bahkan kotoran binatang ditaruh kepalamu saat bersujud? Pernah merasakan sempit rezeki dan diboikot oleh orang-orang yang berada di sekitarmu? Tidak boleh berjual beli, menikah atau dinikahi, pasokan makan minum ditutup selama beberapa tahun. Mungkin dirimu memiliki beban pikiran, mikirin umat dengan segala problematikanya. Bagaimana rasanya? Pernahkah dirimu didustakan dan semua perkataanmu dimentahkan oleh orang-orang di sekitarmu? Gigimu pernah sakit sekedar karena ada lubang atau retak? Bagaimana rasanya? Dan bagaimana bila gigimu patah karena pukulan? Tentu lebih menyakitkan, bukan? Pernahkah dirimu dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Bahkan dianggap gila, dituduh tukang sihir, pembohong, pembuat onar, dan sebagainya. Pernahkah dirimu lelah dalam beribadah kepada Allah hingga kakimu bengkak? Mungkin ada satu atau lebih dari masalah-masalah ini pernah menimpamu, sehingga dirimu merasakan hidup yang sedih, berat, galau, dan cemas. Lalu bagaimana jika semua masalah tersebut berkumpul pada satu orang? Ya, satu orang manusia hebat. Seorang yang mengalami semua itu adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap bahagia dan optimis karena beliau menemukan kenyamanan hatinya dalam ketaatan kepada Rabb-Nya. Sebagaimana beliau isyaratkan dalam sabdanya, "Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan panggilan sholatmu." Rasulullah pernah bersabda, "Wa ju'ilat qurrata aini fis sholat," dan telah dijadikan pelipur hatiku dalam sholat. Bibirnya selalu basah dengan zikrullah. Kedua tangannya selalu lembut membelai anak-anak yatim dan kaum du'afa. Dermawannya kadang melebihi angin yang berhembus. Hatinya sangat lapang, lembah manah, mudah memaafkan dan memaklumi, toleran dan selalu tersenyum. Ketulusannya menyebabkan musuh-musuhnya tunduk karena keindahan pesona budi pekertinya, apalagi sahabat dan orang-orang dekat. Sedulur, jangan pernah merasa paling sengsara di dunia. Deritamu tidak seberapa dibanding sang baginda panutan kita.
Ini juga merupakan pesan berharga bagi kita semua yang lagi sedih dan ditimpa musibah. Tidakkah kita rela dengan musibah tersebut dan mengharap pahala dari Allah? Tidakkah kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan dan panutan yang baik dalam segala keadaan? Bukankah semakin tinggi keimanan, maka semakin berat pula ujiannya? Agar keimanan itu tidak sekedar pengakuan kosong, semua mesti dibuktikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.